PPATK RI mengungkapkan individu atau perorangan yang paling banyak melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah ASN atau PNS. Hal itu dikatakan PLT Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono berdasarkan hasil penilaian resiko sektoral TPPU. Menurutnya PNS masih beresiko tinggi karena dia yang melakukan dan berkepentingan atas dana-dana APBN. Hal itu dikatakan oleh Danang Trihartono pada puncak Hari Anti Korupsi Sedunia 2022 pada Desember lalu. Individu selanjutnya yang beresiko tinggi melakukan korupsi dan TPPU yakni pegawai swasta, pengusaha wira swasta, dan pejabat lembaga legislatif serta pemerintah. Kemudian individu dengan resiko menengah melakukan korupsi dan TPPU menurut hasil riset PPATK yaitu pegawai BUMN dan BUMD. Tidak mau ketinggalan, pengurus partai politik menurut pelaporan PPATK juga menjadi pihak yang paling banyak melakukan korupsi dan TPPU. Sementara itu, untuk bentuk perusahaan yang paling berisiko tinggi menjadi lahan basah tindakan korupsi dan TPPU adalah berjenis perseroan terbatas atau PT. Peta resiko TPPU hasil korupsi di Indonesia sebagian besar terkait dengan kerugian keuangan negara. Jenis tindak korupsi tersebut menjadi yang paling tinggi. Kedua, terkait dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Kemudian cara-cara pemanfaatan hasil korupsi yang dicuci ini pertama adalah pemanfaatan korporasi atau pelaku mencampurkan harta dari tindak korupsi. Dari sisi sektornya, Danang menuturkan infrastruktur menjadi sektor paling berisiko tinggi terjadi korupsi. Menurut dia, sektor ini mengendalikan anggaran negara sangat besar. Dia juga mencontohkan salah satu BUMN karya yang baru saja terjerat tindak pidana korupsi. Lalu lanjut dia, sektor kedua yang paling rentan terhadap korupsi dan TPPU adalah sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Sektor di posisi selanjutnya dengan resiko menengah adalah minyak dan gas, mineral dan pertambangan, serta kelautan dan perikanan.